Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita di setiap hari. Tuhan memberikan perlindungannya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan memberikan segala yang perlu di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita ada untuk mengucap syukur pada hari Minggu pagi ini di dalam ibadah kita. Pada ibadah kita akan menyaksikan betapa kasih Allah yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus Kristus yang secara manusia berdoa kepada Bapa untuk meminta sesuatu bagi kebaikan kita. Kiranya ibadah kita pada minggu pagi ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan senantiasa menumbuhkan iman percaya kita semakin dalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat pembuka dari Injil Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama dan yang kedua. Kudaki jalan mulia. Mantapkan langkahku, ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas semua hari, di mana hari itu penuh dengan penyertaan-Mu, penuh dengan berkat-berkat, pertolongan, penyertaan dan perlindungan atas kami.
Sungguh besar kasih-Mu yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, di dalam bakti kami hendak mengungkapkan segenap rasa syukur. Kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dan membawa sukacita di dalam hari-hari kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Di sana dikatakan demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Harap akan Tuhan. Karena habis
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita dengar adalah doa Tuhan Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa oleh karena mengerti bahwa nantinya Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak lagi dapat dilihat. Tidak lagi dapat dilihat beserta dengan para murid-muridnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum semuanya itu terjadi, sebelum Tuhan Yesus Kristus meninggalkan mereka dan naik ke sorga, maka ada 3 hal yang diminta dari Bapa untuk diberikan kepada murid-muridnya. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mengerti dan percaya siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk mengemban misi kasih Allah yang ditujukan kepada semua orang. Supaya setiap yang percaya beroleh keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada mereka yang percaya inilah secara khusus Tuhan Yesus Kristus mendoakan mereka. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, melalui doanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa murid-muridnya, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya adalah miliknya. Karena mereka telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Apa artinya mereka adalah miliknya? Artinya orang-orang itu adalah sumber sukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan hatinya kepada mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sekalipun melepaskan dan melupakan mereka. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, dalam ayat ini Tuhan Yesus Kristus akhirnya meminta. Bukan meminta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia. Bukan. Tetapi supaya mereka ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari 3 hal ini kita dapat mempelajari sesuatu. Apa sesungguhnya yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus ketika dia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya, untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, di dalam doanya yang pertama ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi Tuhan dan juru selamat mereka. Hal ini saudara-saudara dapat memberikan pengertian kepada kita. Untuk kita meneliti kembali apa yang menjadi isi batin kita. Apakah benar ketika kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikut Dia, maka percaya ini benar-benar ada di dalam diri kita. Apakah Dia benar-benar menjadi andalan di dalam setiap saat, di dalam setiap masalah,
di dalam setiap problem kehidupan, apakah kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya? Apakah dengan itu kita dapat mengatasi kekhawatiran kita? Apakah dengan itu kita dapat mengatasi ketakutan kita? Karena percaya kita berhasil membawa kita untuk mengerti bahwa sesungguhnya kita ini ada di dalam perlindungannya. Saudara-saudara, makna yang pertama, Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa untuk mereka yang percaya kepadanya. Pertanyaan untuk kita pergumulkan adalah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus itu menghasilkan buah-buah yang benar di dalam kehidupan kita? Sehingga dengan buah-buah itu, maka kita terlihat benar bahwa kita benar-benar adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan. Lalu makna yang kedua, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa menyatakan bahwa kita ini adalah miliknya. Saudara, perenungan apa yang dapat kita ambil ketika Tuhan Yesus berdoa bahwa kita ini, bahwa saudara dan saya adalah miliknya. Artinya, saudara dikasihi Tuhan, sebagai miliknya, maka dengan penuh kesadaran di dalam kita menjalani kehidupan, kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang paling berhak. Sebagai pribadi yang paling berhak untuk menentukan seperti apa kehidupan kita. Dan dengan demikian segala keinginan-keinginan kita yang sia-sia, yang hanya membawa kepada kesenangan sementara belaka, harus disangkal. Dan kita kembali kepada posisi semula, aku sesungguhnya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga berarti penghargaan atas kehidupan. Kita lalu merawat kehidupan dengan sebaik-baiknya, menata masa depan kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran bahwa diri kita yang kita hidupi ini adalah milik Dia, yang pada suatu saat nanti kita akan ditanya, kita akan diminta pertanggungan jawab. Seperti apa kita memperlakukan kehidupan kita yang adalah miliknya. Yang ketiga, saudara-saudara, sebuah penghiburan. Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa bukan untuk segera mengambil mereka dari dunia. Tidak. Tetapi Tuhan memohonkan pemeliharaan dan perlindungan atas kita. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya adalah kita boleh merasa mantap di dalam kehidupan kita. Kita boleh menghilangkan segala keraguan di saat kita menjalani kehidupan. Sebab kita tahu bahwa kita ada di dalam pemeliharaan. Bahwa kita tahu kita ada di dalam perlindungan. Jika demikian, yang perlu kita lakukan adalah senantiasa mendekat kepada sumber pemelihara. Mendekat kepada Sang Pelindung kehidupan kita. Bagaikan domba yang senantiasa dekat dengan gembala. Ketika dekat dengan gembala, maka kita dekat dengan sumber pemeliharaan dan sumber perlindungan. Saudara-saudara, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Tuhan Yesus berkata, kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya.
marilah kita menguji percaya kita. Tuhan Yesus berdoa bahwa kita adalah miliknya. Mari kita lihat kembali kehidupan kita. Siapa sesungguhnya yang mengendalikan hidup kita? Tuhan Yesus Kristus berdoa agar kita dalam pemeliharaan dan pertolongan. Mari kita sadari, apakah kita senantiasa mendekat kepada sumber pemeliharaan dan sumber pertolongan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kekuatan karena kita percaya. Kekuatan karena kita milik Kristus. Kekuatan karena kita dipelihara dan ada di dalam pertolongan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya kami inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa dan menyebut mereka. Karena kami percaya kepadamu. Karena kami adalah milikmu. Karena kami adalah orang-orang yang tidak dapat hidup tanpa pemeliharaan dan pertolongan. Bapa, tanamkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami semua. Senantiasa kami semua diberkati dengan limpah. Diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan. Bapa, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Situasi di lingkungan kami. Bapa, lindungilah kami. Berkati kami semua. Berikan kesehatan senantiasa. Baik kami maupun orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Bapa bahwa suatu saat nanti Engkau akan memberikan hari-hari yang lebih baik. Demikian Bapa, kami hendak melanjutkan kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan beri. Kami memohon penyertaan-Mu, memohon pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua terhitung sebagai orang-orang yang dimaksud di dalam doa Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang percaya penuh kepadanya, yaitu orang-orang yang menjadi miliknya, yaitu orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Saudara-saudara, dari tempat ini saya senantiasa berdoa untuk saudara sekeluarga. Kiranya saudara sekeluarga senantiasa sehat. Tuhan Yesus melindungi saudara apapun yang sedang saudara lakukan. Namun demikian, saudara-saudara, marilah kita semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Sampai keadaan benar-benar aman, kita terus dan terus menjalani kehidupan ini dengan berhati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menolong keadaan kita, bahwa Tuhan memulihkan, bahwa Tuhan akan memberkati kita sehingga semua ini berlalu dan berganti dengan sukacita, kekuatan, dan kesehatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 376. Bait pertama sampai dengan yang ketiga. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan